Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'dah. Para jamaah salikin, muridin, sahabat kolega semuanya, Bapak Ibu, atas izin guru, semoga kita mendapatkan rahmat dan maunah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari kita senantiasa bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para jamaah rahimakumullah, hari ini kita meneruskan satu kekurangan yang kita bahas kemarin tentang 4 hal yang bisa menghambat, yang bisa menghalangi seseorang menuju liqa'illah, berjumpa Allah, tajalli kepada Allah, wusul kepada Allah, dan semua amalan-amalannya bisa tidak sampai karena beberapa hal. Yang pertama, tulul amal, berpanjang cita-cita. Yang kedua adalah tentang hasad. Yang ketiga, tergesa-gesa. Dan yang keempat, hari ini yang kita bahas tentang takribnya yang menghalangi untuk kita bisa dekat dengan Allah adalah al-kibri, takabur. Mari kita bahas bersama-sama, Ibu dan Bapak sekalian. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa na'udzu bima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal kibru, adapun yang keempat takabur, sombong, fa'lam annahu khatirun fi raf'in nafsi wasti'dhamiha wa takabburu ittiba'uhu. Yang disebut takabur, maka fa'lam ketahuilah annahu khatirun, yaitu sombong itu adalah lintasan hatinya di dalam diri manusia, firaf in nafsi, merasa paling tinggi, merasa paling baik, merasa lebih mempunyai derajat di antara yang lainnya, wasti'dhamiha, dan juga merasa dirinya itu adalah yang terhormat. Nah, dari sikap dia meninggikan diri dan menganggap dirinya itu adalah terhormat, fatakabburu ittabihu, maka kesombongan adalah lintasan yang mengikuti dari 2 sikap tadi. Jadi kalau ada seseorang dia selalu menempatkan dirinya lebih tinggi dan dia ingin selalu memposisikannya terhormat, duduk kalau di depan tidak mau, duduk dalam satu majelis kalau tidak disebut dirinya dia tersinggung, maka dia adalah orang takabur. Karena satu, merasa tinggi daripada yang lain, dan yang kedua, dirinya istiqdom, dia merasa terhormat dengan dibandingkan
penghuni atau para tamu yang lainnya itu, sehingga dengan demikian dia itu harus dihormati. Wa takabur itabi, maka takabur mengikuti, dihormati, harus di depan, disebut, dielulukan, didampingi sekian orang banyak, itu berarti takabur. Siapa saja. Takabur itu bukan milik seseorang biasa, lebih-lebih juga menjadi hambatan dan juga menjadi tantangan bagi orang yang sudah punya nama sebagai tokoh, itu penyakitnya adalah takabur. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, wadzu'atu khatirun fi wad'in nafs wahtiqoriha wattawadhu ittiba'uh. Wadzu'ah, sedangkan do'ah, merendah diri, ya, adalah lintasan fi wad'in nafsi wahtiqoriha, yaitu merendahkan diri dan merasa dirinya itu hina. Itu kebalikan dari takabur, adalah do'a. Orang yang merasa rendah diri. Nah, dengan demikian, ini satu yang menganggap dirinya sangat tinggi, sangat mulia, dirinya itu sangat rendah, dan dirinya itu sangat hina. Itu kebalikannya. Ya, watawadhu'u ittiba'uhu, orang yang do'ah, maka dengan demikian tawadhu, rendah hati, adalah sikap yang mengikuti lintasan. Kalau dirinya itu bukan siapa-siapa, kalau dirinya itu adalah orang biasa, kalau dirinya itu hina dina, kalau dirinya itu adalah orang apa yang tidak ada harganya dimanapun berada, baru orang itu akan tawadhu dan dia akan ad-do'ah, dia merendah. Jadi dengan demikian kita sudah mengetahui kebalikan dari takabur. Wa kullu wahidun minhuma amiyun wa khosyun. Masing-masing kedua sikap itu adalah ada di antara orang awam, amiyun, orang awam, wa khosyun, dan orang-orang istimewa. Orang biasa juga sombong. Saya enggak mau ketemu. Wong dia orang kaya, saya orang biasa. Itu juga sombong. Dia menyombongkan kemiskinannya. Padahal orang itu di hadapan manusia Allah, semua manusia sama. Sebaliknya, orang yang kaya, saya enggak mau datangi rumah itu. Tetangga itu yang masih sangat kekurangan, enggak. Saya kan kelasnya lain. Nah, itu juga takabur. Jadi takabur itu bisa ammah, bisa secara umum, wa khosyun, dan juga kepada orang-orang tertentu. Dan ini yang bisa menghalangi seseorang itu bisa dekat dengan Allah. Para salikin rahimahullah, semoga kita bisa menghindari sikap sombong dan moga-moga kita bisa ad-do'ah dan tawadhu dalam keseharian kita. Wa tawadhu'ul amiyun. Nah, sekarang takrib untuk tawadhu'nya orang umum. Apa? Wal iktifa'u biduni minal malabis wal maskani wal markibin. Orang dianggap menjadi orang yang rendah hati secara umum, ada orang pada umumnya, itu biasanya hanya terlihat pada malabisnya, pakaiannya, wal maskani tempat tinggalnya, wal markabin dan kendaraannya. Kalau sudah pakaiannya biasa, tanahnya, rumahnya, pakaian mobilnya ya biasa, nah, itu tawadhu secara umum, pengertian secara umum. Wa takabburu fi muqabalatin at-tarrafu an dzalik, sedangkan kesombongan sebagai perimbangannya dari tadi, ketinggian hati terhadap itu semua. Pakaiannya mentereng, rumahnya hebat, ya mobilnya bagus, tapi ditunjuk-tunjukkan, itu adalah takabur. Tapi kalau menggunakan sesuatu yang baik dari Allah, baik dari pakaiannya, tempatnya, mobilnya, sebagai tahadzub bin nikmah, itu nggak apa-apa. Asal tidak diniatkan untuk sombong.
Karena kita mensyukuri terhadap pemberian Allah. Itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Nah, dengan demikian, wat tawadzu'ul khasiyun, adapun tawadzu secara khusus, wa tamrinun nafsi ala qabulil haq mimman kana wadhi'an aw sarifan. Sedangkan orang yang tawadzu secara khusus adalah dia mempunyai tamrinun nafs. Dirinya itu adalah lentur, ya, dan dia karena kelenturannya itu, ya, alal qabul haq, dia menerima kebenaran. Meskipun memang karena wadha'ian, meskipun orang itu lebih rendah dari dirinya, tapi kebenarannya tidak kita ambil. Artinya orang biasa menasehati orang yang kaya, rakyat menasehati penguasa, bawahan menasehati atasannya, maka itu harus diterima. Ungzur makola wala tangzur man kola. Itu berarti dia sudah meruntuhkan jabatan-jabatan karikatural dirinya, kemudian mendengarkan kepada apa yang dinasihatkan orang lain, meskipun itu orang bawahan. Nah, itulah yang disebut dengan tawadzu'il khassi. Tawadzu orang khusus, pengertian khusus seperti itu. Nah, dengan demikian, wat takabburu fi muqabalatihi tarafu andalik, maka dengan demikian kesombongan adalah perimbangannya. Loh, saya kan ketua umum, ngapain kamu memberi masukan? Loh, saya kan tokoh, mengapa Anda orang kecil menasihati saya? Udah nasihati diri kamu. Itu berarti sudah ada benih-benih takabur. Dan ini tidak diperkenankan, dan dia kemarin disebutkan takabur itu memakai selindangnya Allah, dan itu sangat membahayakan dari amal-amalnya. Ya, wa maksiatun kabiratun, orang seperti ini akan melakukan maksiat yang besar, karena maksiat yang besar diantaranya adalah menyaingi Allah. Dia menjadi megah karena pakaiannya, megah karena kekuasaannya, megah karena kendaraannya, padahal kekuasaan, ya, penampilan, mobil itu kan titipan Allah. Tapi kok mengapa sombong di hadapan manusia? Ini yang tidak diperkenankan. Dan orang seperti ini wa khoti'atun azimah, dan orang ini sudah mencapai pada derajat yang namanya kefatalan yang luar biasa, karena amal-amalnya bisa hancur karena takabur itu. Nah, dengan demikian, summa hisnu tawaddu'il amiyun an tadhkura mabda'aka wa muntahaka. Kemudian benteng dari rendah hati tawadhu orang awam, biasanya engkau mengingat awal mulamu. Ya, kamu itu siapa? Ini umum. Wa ma anta 'alaika fil hali min durubil afati wal aqdar. Dan keadaan engkau ada padanya sekarang ini berupa macam-macam penyakit, bencana, dan kotoran, itu secara umum. Siapa sih saya? Dulu kan saya begini aja. Orang kalau sudah ingat masa lalunya, maka dengan demikian dia tidak akan takabur. Itu adalah takabur dari segi orang Allah. Kama qala ba'dhum awwaluka nutfatun madhiratun wa akhiruka cifatun qadiratun. Dia juga mengatakan kamu itu awaluka, awalnya nutfah, yaitu sepercik sesuatu air yang sangat menjijikan, nutfah. Wa akhiruka cifatun, dan kamu nanti juga akan menjadi bangkai jifah, qadiratun, yang menjijikkan. Coba kalau kita wafat seminggu tidak dikubur, apa? Menjadi bangkai, ya, orang jijik, nggak ada yang mau. Kita awalnya juga dari sesuatu yang menjijikkan. Loh, kok
kok sombong? Kira-kira gitu. Kalau kita itu sombong. Karena itu diingatkan. Ingat kamu itu siapa? Wa anta fima bainahum hamilun adhiratun, dan kamu adalah keluar dari keadaan pembawa kotoran itu. Tidak usah dibicarakan. Keluarnya juga dari sesuatu yang kotor itu. Baik dari bapaknya maupun ibunya. Loh, gitu loh. Kamu itu kok sombong? Gitu loh, manusia itu kok mengagung-agungkan apa yang dimilikinya. Kekuasaannya, keberadaannya, eksistensinya, jabatannya, uangnya, dan lain sebagainya. Maka tidaklah pantas seseorang kalau melakukan takabur. Wa hisnut tawadhu'il khasi, sedangkan bentengnya bagi orang yang tawadhu secara khusus, wa dzikru uqubatil adil anil haq, dia selalu mengingat terhadap siksaan ya orang-orang yang uqubatil adil anil haq, yaitu orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Allah yang akan menghukumnya. Al-mutamadi fil batil, dan dan juga terus-menerus dalam kebatilan. Karena orang yang sombong biasanya selalu terus untuk melakukan kesombongan. Sekali sombong, terus sombong. Sekali dia mengatakan dirinya orang yang hebat, maka dia harus menempatkan dirinya orang yang hebat. Itu adalah penyakit yang berkesinambungan, yang dia akan melahirkan sebuah kebatilan demi kebatilan. Nah, fahadhihi jumlatun kafiyatun liman istibsyarallah wallahul muwafiq waliyul taufik. Ditutup, berarti sudah 4 penyakit yang harus kita hindari. Semoga Allah menandai kita semua ini dengan doanya Imam Ghazali, wallahul muwafiq waliyut taufik. Moga Allah senantiasa memberi pertolongan dan mengatur pemberian cara pertolongan itu dengan baik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Maka kita sudah bisa mengetahui, maka ada 4, tulul amal, hasad, tergesa-gesa, dan takabur. Itu yang harus kita hindari sehari-hari kita, karena itu menjadi afat dan fasad, itu penyakit dan kerusakan dalam diri kita dalam beramal dan melakukan ibadah keseharian. Itu tidak akan menghasilkan buah itu kalau kita masih mempunyai penyakit seperti itu. Para salikin rahimullah, maka kita akan pindah ke bab lain. Al-faslu khamis fil batni wa hifdhihi. Al-faslu utawi bab ini al-khamisu yang kelima, fil batni yang mengenai berurusan dengan batni, perut, wa hifdhihi, dan cara menjaganya seperti apa. Hubungannya ibadah kita antara perut dengan ibadah seperti apa. Tsumma alaika ya talibul ibadah wa hifdzil batni wa aslahihi. Wahai orang seperti kita semua penuntut ilmu, kita menuntut ilmu batin untuk mendekatkan diri pada Allah, dan ini hukumnya wajib. Ya, artinya kita belajar ilmu syariat penting. Tapi membahas tentang ilmu-ilmu batiniah seperti yang kita lakukan ini, itu yang wajib ain menurut Imam Ghazali, dan ini adalah harus kita lakukan sehari-hari. Ya ahlul ibad, wahai orang yang al-ibadah, hifdzil batin, maka jagalah perutmu, wa aslahihi, dan kamu harus memperbaikinya. Mengapa? Fa innahu asaqul a'dha'i islahan alal mustahid, karena sesungguhnya perut adalah anggota tubuh yang paling sulit diperbaiki bagi orang yang bersungguh-sungguh. Jadi kalau orang mau mengatakan bahwa sumber penyakit itu apa? Jawabannya, sumber penyakit tiada lain dari perut.
organisasi mah, apalagi kita mah dibawa ke politik mah hese. Jadi segala penyakit itu awalnya itu dari perut. Jadi dengan demikian kita harus memperbaikinya secara sungguh-sungguh dan betul-betul kita upayakan. Wa aktsaruha mu'natun wa sukhlan, dan anggota tubuh yang lain karena perutnya itu terlalu kenyang, kemudian anggota tubuh yang lainnya itu apa? Mengikuti. Wa aktsaru mu'minan wa sukhlan, maka anggota tubuh itu sibuk semua. Ya. Perutnya, penggilingannya, pencernaannya bekerja keras. Ya, limpanya, usus besarnya bekerja keras. Matanya bekerja untuk ngantuk. Badannya menjadi lunglai karena kekenyangan. Itu bagian dari apa? Bagian dari konsekuensi orang yang terlalu kenyang. Wa a'dhamuha dzararun wa atharun, dan anggota tubuh yang paling besar bahaya pengaruhnya. Jadi perut itu menjadi sumber dari penyakit. Nggih. Dimangan ya mangan, tapi jok kemanganan. Sedikit makan, jangan sedikit-sedikit makan. Taklilut ta'am, jangan kasratut ta'am. Jadi sedikit aja makan, tapi jangan sedikit-sedikit makan. Jadi ini buat kita semua ya, yang kita masih bisa menikmati indahnya makan, enaknya makan. Nah karena itu, li'annahul mamba'u wal ma'dinu wa minhu tahijal umru fil a'dha. Karena sejujurnya perut ini laksana mata air dan tambang, dari sanalah bergelora berbagai hal dan anggota-anggota tubuh yang lain. Jadi kalau perutnya kenyang, ya jantungnya semua bergerak, darahnya bergerak, semua bergerak. Itu karena diawali dengan perut. Maka dengan demikian, min quwwatin wa dha'fin, itu melahirkan kekuatan dan kelemahan, wa iffah, dan menjadikan sifat iffah, yaitu sifat menjauhi dari hal yang syubhat, ya. Dengan demikian wajima'un wa nahwihi, maka dengan demikian kita akan melakukan bergelindannya, ya. Ya, walaupun gindan itu bahasa lainnya jima. Jima itu kalau seorang kenyang, badannya sehat, ya maunya, maaf, ya, istrinya melakukan, ya tidak hanya laki kepada perempuan, perempuan kepada laki. Kalau dirinya sehat, larinya ini jima'un wa nahwihi, bersetubuh dan lain sebagainya. Ini akibat dari perut. Nah karena itu fa'alika anil harami wa subhatil awal. Karena itu wajib bagimu untuk menjaganya. Untuk apa? Untuk perlindungan kepada perut dari hal-hal yang haram dan yang syubhat pada awalnya. Hindari kita makan yang haram dan yang syubhat. Berilah anak-anak kita makanan dari rezeki yang halal dan rezeki yang baik. Jangan yang syubhat dan haram. Tsuma'an fudul halalithanian, maka dengan demikian jangan engkau berlebih-lebihan juga untuk yang halal. Yang halal bermakan berlebih-lebihan saja tidak boleh, apalagi ini makan yang haram berlebih-lebihan. Oh itu lebih nggak boleh. Akibatnya akan menghalangi kita untuk beribadah. In kanat laka himmatun fi ibadatillahi ta'ala, jika padamu mempunyai cita-cita untuk beribadah. Lek kekenyangan sulit beribadah, apalagi makanannya dari makanan haram. Kemarin saya katakan, orang yang memakan dari bahan yang haram, rezeki yang haram, ibadah yang wajib saja malas. Orang yang banyak makanan yang syubhat,
maka ibadah-ibadahnya sunat dia juga kedet. Nah, karena itu maaf, tengernya ya, parameternya itu saja. Kalau kita masih melaksanakan ibadah yang pokok masih males, ya, sholatnya masbuk, sholatnya terlambat, sering mengkotok, harus bertanya, jangan-jangan ada makanan yang haram di dalam tubuh kita. Tapi kok nggak mau sholat sunat, nggak mau puasa sunat, nggak sholat malam, ini pertanda ada makanan yang subhat. Itu aja cirinya. Kita semua bisa apa? Bisa introspeksi di dalam melihat diri kita itu. Fa ammal haramu wasyuhbatu wasyubhah fa innamal yazamuka anna junubu li salati umur. Adapun dalam yang haram dan subhat sesungguhnya akan bisa menjauhimu dari 3 perkara. Kita harus hindari yang subhat, yang haram. Nah, apa yang pertama yang akibat kalau kita makan haram dan subhat? Awaluha khadron min nari jahannam. Orang yang terlalu kenyang karena makanan haram, makanan subhat, ini adalah tindakan menghindari dari neraka jahanam. Kalau orang itu menghindari makanannya haram. Tapi artinya sebaliknya, kalau makanan yang kita makan itu banyak yang haram, uang-uang subhat kita ambil, kita telan, anak kita memakan yang sama, ini akibatnya. Dia akan tidak takut neraka jahanam. Tapi kalau orang menghindari, kita semua menghindarinya, insya Allah kita terhindar dari api neraka jahanam. Qala Allah Ta'ala innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kulu fi butunihim nar wa yaslauna sa'ira. An-Nisa ayat 10 disebutkan sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Innama ya'kuluna fi butunihim nar. Apinya itu ada di dalam perut dan itu adalah dia menjadikan dirinya itu memakan api fi butunihim nar fayaslawna sa'ira dan api itu akan menyala di dalam perut itu. Jadi Bapak Ibu sekalian beratnya ya, sangat berat akibat orang-orang yang memakan makanan-makanan yang haram. Setiap daging yang tumbuh dari penghasilan haram, maka neraka lebih utama bagi. Ini hadis Rasulullah. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita jaga, jangan ada rezeki yang haram, jangan ada rezeki yang subhat saja tidak boleh. Apalagi untuk anak cucu kita kasih makanannya haram, anaknya menjadi tidak saleh dan salehah, bahkan berani. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, maka yang harus kita lihat orang yang makanan fadzani an akal harami wasubatin matrudin la yuwaffaqul ibadah. Orang yang memakan haram dan subhat maka dia akan terusir mardudun wala yuwafi ibadah, di mana ia akan diberikan taufik dalam beribadah. Orang kalau kekenyangan karena makanan haram, dia sulit untuk ada pertolongan ibadah. Sulit. Dia tidak akan bisa menikmati ibadah. La yasluhu li hikmatillahi ta'ala. Dia tidak bisa berkhidmah dalam ibadahnya itu, tidak merasa nikmat dalam ibadahnya. Illa kullu tahirun mutahharin. Kecuali setiap orang itu mensucikan dan lagi tersucikan. Cara mensucikan harta kita ada infak, sedekah, zakat, hibah dan sebagainya, itu semua dalam rangka mensucikan.
dari rezeki-rezeki kita. Alaihissallahu ta'ala tifa'an masyian kitabih. Bukankah Allah Ta'ala telah melarang orang-orang yang junub dari rumahnya memasuki rumah Allah. Dan orang yang hadas menyentuh kitab suci. Contohnya itu. Secara fisik, orang junub tidak boleh masuk masjid. Orang yang junub, hadas, tidak boleh untuk menyentuh kitab suci. Lah, ini junubnya, hadasnya karena makanan, maka sulit untuk berdekatan dengan Allah yang Maha Suci karena dirinya kotor, makanan yang haram dan syubhat. Qala azza min qailin wala junuban illa abirin sabilin hatta tahtasilu. Janganlah engkau masuki masjid, janganlah kamu melakukan sesuatu ya sedangkan kamu junub, terkecuali setelah kamu itu mandi lagi. Karena itu saya sering mengatakan kepada adik-adik yang masih muda, yang kalau dirinya lagi junub, nggak usah keluar kamar dulu, langsung mandi, nggak usah bikin makanan. Kadang-kadang kan masih junub ke dapur, padahal belum mandi. Nah itu nggak boleh. Mestinya begitu, ya maaf, setelah begitu langsung mandi. Ya. Nah, mau begitu juga harus konsekuensinya mau mandi toh, mau begitu, mau enaknya masa nggak mau mandinya? Dingin, ya jangan melakukan. Nah ini konsekuensi kalau kita melakukan yang saya sebutkan tadi itu. Oke. Wa qala ta'ala la yamassu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh kitab suci kecuali orang yang disucikan. Al-Waqiah ayat 79. Ma'a annal janabah wal hadasa amrun mubahun, padahal itu junub dan hadas itu kan mubah. Mubah. Maka dengan demikian yang mubah saja kita nggak boleh. Apalagi kalau keseharian makanan kita itu makanan yang haram, yang syubhat, lebih tidak boleh. Fakaifa biman huwa munghamisun fi qadaril haram wa najasatu sukhti wa syubhat. Maka bagaimana dengan orang yang terbenam dalam kotoran, hadis, haram, najis, syubhat, dan dia itu sehari-hari haram, ya pasti tidak bisa dekat dengan Allah. Nah, karena itu wa mata yud'a ila hikmatil aziz, kapan ia diundang untuk berbakti pada Allah yang Maha Agung, enggak akan kala fayakunu dzalik abadan. Maka kala tidak serta-merta tidak mungkin falayakunu, dan orang itu dzalik abadan, orang itu tidak akan mampu mendekatkan diri pada Allah yang Maha Agung, mengingat berzikir pada Allah yang Maha Mulia dan Maha Suci. Itu Bapak Ibu sekalian yang kita hormati. Maka dengan demikian kita mendapatkan sebuah peringatan, janganlah kita makan makanan yang haram dan makanan yang syubhat. Kemudian Syekh Yahya Ar-Razi juga berkata, "Fi khazanillah ta'ala", orang yang ya ketaatan adalah simpanan di gudang-gudang dari Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya, ya fadilahnya orang taat. Tetapi wa miftahud doa, orang yang mempunyai gudang tadi, pintunya, kuncinya adalah doa. Nah, doanya bagaimana akan diterima oleh Allah kalau dia itu tidak suci? Artinya doa tidak diterima, berarti gudang Allah yang begitu hebat juga nggak akan diberi pada kita. Wa asnanuha halal, dan mata gigi dari kunci itu adalah halal. Jadi kalau ibu dan bapak sekalian membuka kunci, buka kunci, kan ada geriginya. Lah, geriginya itu halal, kuncinya adalah apa? Kuncinya adalah doa. Untuk apa? Membuka ketaatan yang di situ banyak dari gudang-gudang Allah, syafaat Rasulullah,
ya keberkahan semuanya itu akan kita dapatkan kalau dimulai dari geriginya yang tiada lain adalah wa idza lam yakun lil nafsi asnan, maka apabila ada gerigi yang dari kunci itu, artinya kita tidak makan yang halal, artinya penuh haram, maka apa? Fala yaftihul bab. Ya otomatis Anda, kita semua tidak bisa membuka pintu. Doa nggak akan didengarkan. Meminta ya nggak direwes. Anda masih haram kok. Anda masih najis kok. Anda masih banyak yang tidak benar kok yang makan diri kita. Wa idza lam yaftah bab, kalau Anda tidak mampu membuka pintu al-khazainah, ya, dan kita tidak mampu membukanya, kaifa yusalli yasillu ila mafia, bagaimana Anda akan masuk sampai kepada gudang Allah tadi, minat ta'ah, dan tiada lain adalah ketaatan. Kemudian ibu bapak sekalian yang saya hormati, awaluha adalah makan yang halal, jangan yang haram. Hindari haram. Jauhkan dari yang subhat. Insya Allah kita akan lazzatul ibadah. Kita akan mendapatkan lezatnya beribadah. Terima kasih untuk sesi pertama. Semoga kita mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Ta'ala. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.